أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं एक Saya ingin menarik perhatian kepada doa yang kaitannya adalah seluruh dunia Islam. Pada saat ini merupakan tuntutan kepada rasa simpati kepada umat Islam. Seorang Ahmadi yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang hendaknya seperti itu. Inilah tuntutannya, bahwa siapapun yang menisbahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membaca 2 kalimat syahadat, atau siapapun yang menyatakan dirinya umat Islam, atau akibat dari dia sebagai umat Islam, cara apapun dia ditimpa oleh kerugian, atau umat Islam di negara manapun mereka berada, cara apapun kegelisahan yang menimpa mereka dan timbulnya sikap barbaria terhadap mereka, untuk seorang Ahmadi yang merupakan Islam yang hakiki hendaknya berdoa untuk mereka. Kita mengimani imam zaman pada saat ini, paling kita mempunyai tanggung jawab yang lebih banyak, bahwa dalam rasa simpati kita kepada umat Islam, kita harus lebih banyak lagi menzahirkan hal itu. Manakala kita di dalam beat kita, janji beat kita, demi untuk makhluk Allah, kita beat untuk simpati kepada mereka, maka untuk umat Islam lebih dari itu hendaknya gejolak perasaan kita. Pada kita, pemerintahan dunia dan sarana-sarana dunia tidak ada yang dengan itu kita dapat menolong umat Islam dengan sarana-sarana itu, khususnya sebagian dalam kondisi negara umat Islam, negara Islam pada saat ini, tidak ada sarana untuk kita di mana kita bisa dapat menolong mereka. Ya, kita bisa mendoakan mereka, dan ke arah itu hendaknya setiap orang Ahmadi menarik perhatian untuk berdoa untuk mereka, atau orang-orang Ahmadi di negara itu yang tinggal di sana, atau yang sebagai penduduk di sana, yang dimana sekarang timbul berbagai macam permasalahan. Selain doa, jika ada orang Ahmadi yang dengan mempunyai ikatan dengan orang-orang politikus, hendaknya
menaruh perhatian pada hal itu, bahwa kepentingan pribadi, तो के बजाय kepentingan bukannya memperhatikan kepentingan pribadi, hendaknya lebih mengutamakan kepentingan negara. Tetapi kecuali jika Tuhan menghendaki. Namun pada umumnya umat Islam yang mempunyai kedudukan pemerintahan, apabila mereka meraih pemerintahan atau dalam cara apapun kekuasaan mereka dapatkan, maka hak-hak hamba atau tanggung jawabnya mereka lupakan. Sebab utama adalah jelas bahwa itu adalah karena kurangnya ketakwaan. Rasul yang dia menisbahkan dirinya kepada Rasulnya itu, atau ke arah kitab yang mendakwakan dirinya dia beriman pada kitab itu, dia melupakan dasar-dasar hukumnya, bahwa di antara kamu dan perbedaannya adalah ketakwaan. Tanpa dibedakan adalah ketakwaan. Dan apabila perbedaan ini tidak ada, maka jelas bahwa penyembahan pada dunia dan kehausan akan dunia akan melibas mereka. Kendati orang-orang Islam dan itu menggunakan nama Islam dan mereka dikatakan Islam atau mereka menggunakan nama Islam, tetapi atas nama Islam hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah mereka setengah injak-injak. Harta benda, kehausan kepada pemerintahan, kekuatan, dan kehausan kepada kekuasaan, mereka mengutamakan keduniawian atau kekayaan itu untuk menguasai kekayaan, untuk mengukuhkan kekuasaannya. Jadi kekuasaan dia bergantung kepada kekuatan dunia lainnya, negara-negara lainnya. Keuntungan kekuatan lain untuk melindungi itu, orang-orang negaranya sendiri, keuntungan negaranya sendiri, dia anggap lebih utama itu yang di luar itu. Dan untuk itu, jika perlu, maka mereka kezaliman kepada rakyatnya pun mereka tidak tinggalkan. Kita melihat sekarang bahwa ada kerakusan kepada harta para pemimpin dunia, sedemikian rupa mereka rakusnya sehingga untuk kehartanya sendiri dan hak-hak hamba tidak ada perbandingannya. Jika 100 untuk dirinya, maka hanya 1 untuk menunaikan hak-haknya. Berita yang datang keluar dari itu dapat diketahui bahwa seorang pemimpin ratusan kilogram emas dia bawa keluar, ada yang di bawah kakusnya dia menaruh uangnya, dan ada di bank Swiss itu harta negara dia taruh di rekeningnya pribadi, dan ada yang negara-negara lain tidak terhitung harta-harta yang dia kumpulkan. Nah, orang-orang rakyatnya mereka menangis untuk roti. Ini tidak hanya negara-negara Arab, tapi di Pakistan juga mungkin kemahalan sedemikian rupa sehingga orang umum, mungkin banyak orang-orang kita yang mana untuk dapat roti saja susah, tetapi para pemimpin, pemuka-pemuka dalam untuk penggunaan dirinya sendiri dari harta-harta bangsa
ratusan ribu dia pakai untuk shopping, baik itu di Pakistan कि उस्ता की atau di negara-negara Timur Tengah atau di sebagian negara Afrika. इनको एक रहनुमा Para pemimpin negara-negara Islam yang syariat जो dan sunat yang dia dapatkan, असली हालत में yang आज तक जिंदा जावे kondisinya yang asli itu terlihat nampak sekali. Kendati dibimbing mereka, बात की hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah itu mereka hancurkan. Jadi मुसलमान तो एक तरफ रही jangankan umat Islam, खुदा करने itu negara dari negara yang dia hak tunaikan, mereka orang-orangnya, harta rakyatnya pun juga dihabiskan. Apa yang diharapkan dari mereka? Bahwa mereka berjalan atas takwa untuk menjalankan pemerintahan. Bisa मुल्क में फसाद orang-orang ini di negara, mereka menciptakan kekacauan dan mereka bisa menciptakan kekacauan di atas nama kekuatan. Beberapa lama mereka tentu dapat menegakkan pemerintahannya, tetapi untuk awamun nas, untuk rakyat tidak bisa menciptakan ketentraman. Jadi dalam kondisi ini reaksi tentu akan terjadi. जाहिर होता Kendati secara nampaknya secara kebetulan, namun ini bukan kebetulan. इखलावा Bahkan dari dalam itu terjadi lahar yang बाज मुल्कों में panas yang di sebagian negara itu nampak keluar, dan sebagian manakala itu zahir keluar, dan ketika lahar itu pecah, maka ini pun juga orang negara, pemerintahan yang zalim itu dia hancurkan. Karena reaksi yang seperti ini लाया अमल नहीं होता tidak ada perlu mekanisme अमल होता है untuk गर्दन आजाद करवाने के लिए अपनी तमाम untuk menyelamatkan leher kekuasaannya. Semua kekuatan itu dia belanjakan. Apabila orang teraniaya itu sukses, maka dia pun juga menjadi zalim juga, aniaya juga. Oleh karena itu saya katakan bahwa orang-orang Ahmadi hendaknya banyak berdoa untuk negara-negara Islam. इससे पहले कि हर मुल्क Sebelumnya setiap negara itu cengkeramnya, dan kezaliman mulai cerita-cerita kezaliman itu mulai panjang. को अकल दे Pemerintahan mudah-mudahan Allah memberikan akal kepada mereka dan mereka diberi taufik untuk berjalan pada jalan ketakwaan. में Jika pemimpin-pemimpin negara Islam ada ketakwaan dalam diri mereka dan ada iman yang hakiki, maka di mana pemerintahan Islam कर रहे हैं dan yang dalam bentuk kerajaan mereka memerintah, atau para politikus yang memerintah atas nama demokrasi, mereka tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya. Kemudian negara-negara organisasi Islam tidak hanya sekedar nama saja, bahkan मुल्कों की orang-orang पूरे करते हुए मदद करने वाली होते एक दूसरे की, ना कि अपने मफादात के लिए अंदर खाने ऐसे लोगों की मदद जो दुनिया में फसाद पैदा करने वाले हैं। अगर हकीकी तकवा होता jika ada rasa takwa yang hakiki, maka sebagai dunia Islam mereka akan dapat meyakinkan akan kondisi mereka. एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा Bagian daripada benua Asia sebagian besar, dan ada sebagian daripada dunia barat juga. मालिक हैं इस्लामी हुकूमतें Ada banyak negara-negara Islam juga, tetapi di dunia pada umumnya सब ममालिक को semua negara-negara ini या
गैर तरक्की याफ्ता mereka या कुछ तरक्की पजीर कहलाते हैं atau sebagian dikatakan sebagai negara-negara berkembang, sebagian yang mempunyai kekayaan minyak, mereka pun juga di bawah kekayaan negara-negara besar. Akibat mereka punya hutang piutang yang mereka berikan kepada orang lain, pertolongannya yang dia berikan kepada negara-negara miskin, atau उसकी डोर भी pertolongannya dia tentukan untuk negara-negara miskin, itu pun ada di tangan orang lain. Oleh karena itu, akibat daripada tidak adanya rasa takut pada Tuhan, bahwa mereka bukannya takut kepada Tuhan, itu adalah akibat daripada rasa takutnya kepada bukan Tuhan. Untuk kepentingan pribadinya, mereka tidak bisa menggunakan harta dengan cara yang benar, रात की तरक्की में हुआ dan tidak pula dia gunakan untuk kemajuan pertanian, padahal मुख्तलिफ मौसमी मुख्तलिफ नौ फसलें पैदा करने के काबिल है मुख्तलिफ padahal negara-negara Islam punya potensi yang sangat luar biasa dalam pertanian dan berbagai macam जहन से tambang, दुनिया में dan एक इनकलाब पैदा कर सकते di dunia ini mereka dapat menciptakan revolusi di dunia ini dengan semua sarana itu. Tetapi semua ini karena itu tujuannya berbeda, oleh karena itu mereka tidak menggunakan apa-apa. Kenapa para sains dan orang-orang Islam dan para penemu mereka tidak menggunakan kemajuan pemikiran mereka? अपने मुल्कों में Itu karena तक नहीं mereka perhatian kepada negaranya tidak sedemikian rupa. को सहूलतें नहीं दी जाती Mereka itu tidak menggunakan itu, tidak memberikan sarana-sarana kemudahan. Apabila mereka itu mulai maju sedikit, maka untuk kepentingan kepemimpinan mereka itu yang menghambat mereka. मलेशिया मुसलमान मुल्कों में बड़ा तरक्की याफ्ता Misalnya negara Islam Malaysia, dalam teknologi mereka dianggap maju, tetapi उसे भी negara-negara berkembang, negara-negara yang sudah maju, mereka menganggap dia itu negara-negara yang berkembang. Walhasil bahwa karena itu timbul akibat daripada kurangnya ketakwaan, dan हर बात की karena tidak ada ketakwaan, bahwa segala sesuatu itu mereka timpakan atas nama Islam, kegagalan itu, nilai-nilai itu menjadi berubah. करनी Dan kita, jika kita ingin maju, maka पहचान करनी होगी kita harus melangkah dengan cara yang benar. Dan betapa sangat mengkhawatirkan दूसरे के भाई हैं di orang-orang mukmin, उसको तकलीफ होती padahal orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah bersaudara, bahwa kalau satu yang sakit maka yang lain pun akan sakit. Dan Quran berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang-orang Islam itu adalah bersaudara. है मुस्लिम Tetapi sebagian negara misalnya दूसरे मुल्कों से dapat ada berita, dan dari negara-negara lain pun juga, bahwa pemerintah अवाम के खिलाफ di atas bawah undang-undang, bahwa langkah-langkah yang tempuh untuk rakyat itu tidak cukup. Bahkan mereka membuat rakyat itu berkelahi, yang untuk pemerintah mereka memberikan senjata-senjata untuk mereka, seakan-akan rakyat saling berperang, dan di situ pemerintah mempunyai peran besar. अगर जमहूरी तर्ज हुकूमत Negara-negara Islam, बनाने का ऐलान kalau mereka mengumumkan demokrasi, maka selama rakyat dengan kalau tidak mereka demo, maka के मुताबिक तो pemerintah itu hendaknya harus bersabar. एहतजाज Di dalam surat kabar dari pihak pemerintah zahir juga bahwa yang akibatnya menjadikan ratusan jiwa melayang. Satu sisi
bahwa ये का नारा है dalam और दूसरी ada yang slogan demokrasi, ada yang tidak sabar. Kemudian yang bertentang adalah bahwa orang-orang Islam menganiaya orang Islam lainnya. Kalau mengikuti demokrasi, maka hendaknya harus bersabar. इस्लामी ममालिक की तंजीम जो किरदार Organisasi negara Islam, peran yang mereka yang ingin mereka lakukan, itu pun mereka tidak lakukan. Mereka tidak ada berusaha untuk itu. Semua ini adalah dalam beberapa minggu sebagaimana terlihat dalam TV di Libya dan lain sebagainya, जो कुछ atau dari sejak lama अफगानिस्तान dari golongan keras di Pakistan dan Afghanistan tengah terjadi, semuanya itu adalah menjadi faktor nama buruk Islam. Ini adalah menafikan persaudaraan yang diperintahkan kepada umat Islam, itu harus berlaku simpati. Ini semuanya itu adalah satu tempat उठ गया है bahwa sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda, pada saat ini takwa itu sudah hilang. इस्लाम की साख कायम करने के लिए Jadi untuk menegakkan kemuliaan Islam, untuk menciptakan keamanan dalam negara, rakyat dan pemegang kekuasaan, untuk menciptakan rasa aman diperlukan ketakwaan कोई भी तवज्जो देने को तैयार नहीं। yang tidak ada satupun yang menaruh perhatian kepada itu. तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए Perhatian selalu sisi. Jadi dengan bertakwa dan bertobat, hendaknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mencari jalan ketakwaan, dan carilah bahwa manakala zaharul fasad fil barri wal bahr, bahwa daratan dan lautan itu sudah kering, maka apa yang harus hendaknya dicari? Di dalam Al-Quran juga disebutkan pemecahannya. Rasulullah SAW juga bersabda, hal itu beliau telah terangkan bahwa untuk menjauhkan kekacauan ini hanya satu jalan, yaitu, dan jalan itu adalah di zaman ini harus dengan menerima Masih dan Mahdi Rasulullah SAW dan menyampaikan salam Rasulullah SAW. Manakala tidak menaruh perhatian pada ini, maka kehausan kepada dunia akan terus berkembang, dan bukannya terang jalan itu, bahkan terus menjadi gelap. Selain itu tidak ada jalan lain, bahwa untuk meraih ketakwaan, dan itu adalah dengan adanya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara itu yang bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan bimbingan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu di website itu diberikan kepada saya, di mana diceritakan dengan mengomentari kondisi yang ada sekarang ini. Dia menarik perhatian saya bahwa kondisi yang sekarang yang terjadi dalam negara-negara Islam, bagaimana pemecahan yang permanen. Dia menulis bahwa yang saya akan terangkan, bahwa dia mengatakan seluruh umat Islam di dunia itu, mereka misalnya mereka anak-anak sampai orang tua muda, mereka sangat gembira melihat kondisi itu. Kami ingin menzahirkan, dia menulis bahwa hal ini menjadi jelas, bahwa kita bersaksi bahwa pada saat ini Islam itu perlu, dia harus mengangkat suara untuk negara-negara yang zalim. Dan kemudian dalam mengomentari dunia barat, bahwa mereka menggunakan istilah-istilah Islam yang mana nampak Islam itu seperti sesuatu yang mengerikan. Padahal menulis, orang-orang ini menulis bahwa mereka tidak siap menerima sistem khilafat yang dibawa
Quran hadis, ada gambaran daripada. कि Kemudian mereka mengatakan इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से बददिल करने का ये प्रोपेगेंडा गुज़श्ता 10 साल propaganda supaya jangan mencintai Islam. Kita 10 tahun yang lalu kita sudah menyaksikan hal ini. पर्दा पुराने मजीद Jadi serangan kepada Parda, kepada Al-Quran, yakni dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam किया जाता है dan kehormatan Islam सियासत के yang mulai dari kehidupan sehari-harian berpengaruh kepada politik. इमाम खिलाफत Mereka mengatakan bahwa हुकूमत चूँकि मरकजी किरदार का हामिल है इसलिए हमारे दीन की जान है oleh karena itu adalah merupakan jiwa daripada agama kami. जो मिस्र गजा Dengan Islam ada harapan untuk kesatuan. फिर कहता है कि इस्लामी तर्ज हुकूमत Kemudian mereka mengatakan bahwa cara pemerintahan Islam tidak hanya khilafatlah yang dapat memecahkan permasalahan itu, di mana pemerintahan का निज़ाम होता है जहाँ औरत को माँ बीवी और बहन का मुकाम बुलंद दिलाया जाता है di mana perempuan diberikan, बिला इम्तियाज di mana putih, hitam dan putih tidak ada perbedaan. तमाम Untuk kaya dan miskin hanya satu undang-undang. एक बार फिर Inilah yang dengan berjalan itu नूर दुनिया akan nampak nilai-nilai Islam yang nampak bisa disebarkan kepada dunia. के इस्लामी निज़ाम Kemudian dia berusaha untuk menghasut umat Islam bahwa के हक में प्रोपेगेंडा करें और उसके खिलाफ जो दुनियावी निज़ाम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं खिलाफत के क़याम की कोशिश करें क्योंकि इसके बगैर मुस्लिम उम्मा में karena tanpa itu dalam dunia Islam tidak akan timbul perubahan di dalam dunia. Inilah ringkasan daripada ucapannya. Jadi umat Islam untuk menyatukan mereka, untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan keamanan di dunia, sesungguhnya diperlukan sistem khilafat yang dapat bisa membimbing untuk mengetahui hak-hak rakyat dan pemerintah, dan sesungguhnya dengan perantaraan khilafatlah itu dapat secara jelas. Ini jelas orang yang menulis ini benar apa yang dia tulis, namun pemikiran yang di belakang itu adalah salah. Cara yang dia beritahukan itu bahwa rakyat harus berdiri dan menegakkan sistem khilafat, ini adalah yang salah. Tidak ragu lagi bahwa keikatan dengan sistem khilafatlah itu kekekalan umat Islam. Sebagaimana saya katakan bahwa organisasi ini untuk meyakinkan bagaimana pemecahan masalah Islam dan untuk menjalankan pada jalan yang benar, ini yang dia beritahukan. Tetapi untuk meraih itu rakyat umum tidak bisa dengan upaya manusia. Apakah khilafat Rasyidah itu berdiri dengan upaya manusia? Kendati dengan rasa takut dan kondisi yang sangat susah, Allah Subhanahu wa dengan menguasai hati umat Islam, Hazrat Abu Bakar Siddiq dia telah dirikan untuk khilafat. Jadi khilafat adalah merupakan anugerah Tuhan untuk umat Islam, adalah merupakan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa lama beliau telah menubuatkan tentang khilafat Rasyidah, dan sesudah itu setiap orang yang datang itu dijelaskan tentang masa kezaliman, kemudian diperlihatkan yang merupakan nubuatan daripada Al-Quran, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, itu yang diperhatikan. Dan untuk menjelaskan itu, Rasulullah SAW dengan dia nyatakan dengan kebangkitan Imam Mahdi yang akan lahir dari keturunan Parsi, yang kedudukannya Rasulullah SAW itu di bawah stempel
Rasulullah SAW diberikan dinyatakan akan datang tanpa membawa syariat. Jadi kalau orang Islam ingin menegakkan khilafat, maka harus memegang cara-cara itu. Dalam satu riwayat Hazrat Uzaifah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kenabian itu akan ada di antara kaum selamat. Tuhan menghendaki, kemudian dia akan mengangkatnya, kemudian akan tegak khilafat, kemudian kapan Tuhan menghendaki maka dia akan mengangkat nikmat itu. Kemudian sudah dengan kehendaknya raja-raja yang akan menyakiti itu akan zahir, yang dari itu hati orang akan menjadi sedih, menjadi susah. Apabila ini menjadi habis, maka takdir yang lain akan lahir raja-raja zalim, sehingga kasih sayang Tuhan akan menjadi bergolak, dan masa kezaliman itu akan dihabiskan. Kemudian sudah itu akan berdiri khilafat di bawah kenabian. Sesudah mengatakan ini baru diam. Jadi untuk menegakkan khilafat, Allah Subhanahu wa taala gejolak Tuhan itu menjadi Tuhan yang akan menentukan itu, bukan dengan demo itu khilafat itu akan berdiri. Apakah kita akan menegak? Kalau satu yang menegakkan, maka untuk urusan sholat saja umat Islam tidak saling menerima siapa yang akan menjadi imam. Jangankan untuk khilafat. Jadi hanya satu pemecahannya, yaitu yang pertama adalah percaya kepada Masih Maud, dan yang kedua adalah sesudah Rasulullah SAW khilafat, percayalah kepada khilafat yang berjalan. Inilah khilafat yang merupakan jawaban daripada orang-orang garis keras yang dia tegakkan dengan kekerasan di antara dua kelompok umat Islam dengan pembunuhan dan melepaskan tembakan. Tidak dengan itu, yaitu itu bisa berjalan dengan kasih. Itu adalah khilafat yang bisa ditegakkan dengan kasih sayang, dan khilafat yang dengan kasih sayang Tuhan dan anugerahnya itu tidak hanya sekedar untuk umat Islam, untuk akan menjamin kasih sayang, bahkan untuk seluruh dunia akan menjamin keamanan. Pemerintahan untuk keadilan, untuk keadilan dan kejujurannya akan ditarik perhatiannya ke arah itu. Masyarakat awam dengan iman dan kerja keras mereka akan ditarik untuk bekerja. Jadi jemaat Ahmadiyah untuk seterusnya hari ini pun juga semua kekacauan yang tersebar di dunia hanya satu pemecahan yang dia kemukakan, yaitu untuk menjadi umat yang terbaik harus dengan bersatu di bawah satu tangan dan menjauhkan ketakutan di hati manusia. Untuknya menegakkan, kita harus menjaminnya dengan kecintaan. Dengan menciptakan hukuman dengan kita harus harus tegak pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala kini pun kepada siapa yang dia kehendaki dia dapat jadikan sebagai yang berbicara. Dia akan senantiasa memperlihatkan keagungannya. Ini semua ini adalah dengan mengiman, dengan ada ikatan dengan imam zaman, dan inilah satu cara yang umat akan dapat memperbaiki kondisi umat Islam. Hazrat Masih Maud alaihissalam di suatu tempat bersabda bahwa yang lemah ini pun juga dikirim untuk pekerjaannya supaya hukum-hukum Quran dan dengan jelas dapat diterangkan. Beliau bersabda, saya katakan dengan sebenarnya bahwa orang dengan tangan masih itu masih orang yang minum dengan tangan saya, dia tidak akan mati. Dia akan apa yang saya katakan yang menghidupkan dan hikmat yang keluar dari mulut saya. Kalau ada yang bisa menyamai itu, maka katakanlah bahwa saya tidak datang dari Tuhan. Tetapi hikmah ini dan makrifat ini yang untuk hati yang mati
merupakan air yang hidup. Jadi tidak ada आसमान पर खोला गया, जमीन पर उसको कोई बंद नहीं कर सकता। सो तुम मुकाबले के लिए tidak ada yang bisa menutupnya di dunia. Oleh karena itu janganlah kamu cepat untuk melawan itu. Janganlah kamu masuk, janganlah kamu melawan ini. Wala taqma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Yani sesuatu yang kamu tidak ketahui, janganlah kamu mencari itu, dan tangan kaki akan ditanya bersama dalam rasa. Janganlah kamu melanggar batas, dan janganlah kamu berburuk sangka secara berlebihan. Beliau bersabda, wahai umat Islam, jika kamu dengan hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara-cara kamu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian menunggu pertolongan Tuhan, maka yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu sudah datang, dan bisnis ini bukan dari Tuhan, dan tidak ada usaha manusia yang meletakkan itu. Bahkan itu nur itu sudah zahir yang telah ditulis dari sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kamu pada saat yang diperlukan bahwa mungkin kamu akan jatuh dalam lubang, tapi dengan cepat kamu diangkat. Oleh karena itu bersyukur dan renungkanlah bahwa hari ini yang telah datang hari kesegaran kamu. Dia telah tidak akan pernah disia-siakan yang telah diairi dengan darah orang-orang suci. Sesungguhnya jadi gejolak rahmat ilahi, khalifah yang dia kirim itu adalah sesuai dengan iman kalian, adalah dengan menyempurnakan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah datang membawa iman dari bintang Suraya, dan nur Islam yang hakiki itu dia terangkan kepada kita. Sesudah hari ini itu mata rantai khilafahnya itu berjalan sesuai dengan nubuatan beliau, itu telah berjalan, dan berkenaan dengan sistem khilafat itu beliau pun juga telah menubuatkan bahwa sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika saya pergi, maka Allah Subhanahu wa taala kekuatan kedua itu akan dia kirim kepada kamu yang akan senantiasa bersama kalian. Dan hal ini sebagaimana setelah katakan Rasulullah SAW telah sabdakan, jadi orang Ahmadi di mana dapat menyampaikan amanat ini, dia harus sampaikan. Dan jika kalian untuk kekekalan kalian sendiri nampak di balik khilafat, maka ini adalah sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW itu berjalan. Untuk itu tidak perlu demo-demo secara semangat, tidak perlu melakukan tembakan, karena hadiah ini adalah merupakan dianugerahi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan usaha-usaha masyarakat awam. Dan untuk menjadi bagian daripada nizam ini, dan jadilah kalian menjadi faktor keteguhan umat Islam. Inilah cara yang Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan iman merupakan sarana. Inilah carana yang dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penzahiran yang sejati kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan umat Islam memahami akan asas ini, dan bukannya saling membunuh, mereka berjalan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini merupakan satu cara yang dikatakan bahwa ini pemecahannya, dan cara rohani yang untuk umat Islam untuk menarik karunia-karunia ilahi ini sangat penting. Untuk yang ke arah itu
अहमदी को जो दिलाते रहे। kapan saja kita mendapat kesempatan, orang-orang Ahmadi terus menarik perhatian umat Islam, dan bahwa dengan mengimani Imam Mahdi harus kalian dapat menciptakan kekekalan untuk diri kalian. Dan sebagaimana katakan, hendaknya orang Ahmadi secara khusus memberikan perhatian pada doa, dan secara dunia pun juga harus memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berdoa bahwa setiap umat Islam bahwa mereka dapat memperoleh kepemimpinan yang baik sejauh jadi dimanapun ada kegelisahan atau pada saat ini kalau ada nampak ketentraman, pemerintahan manapun itu mereka hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri. Dan kalau ada pemerintahan yang nampak, itu pun yang memperhatikan keuntungan mereka sendiri. Wajahnya itu berubah, tetapi cara-caranya itu seperti itu. Kini di sebagian negara lahir ada reaksi daripada masyarakat, itu air itu sudah menjadi melimpah, maka raja yang zalim pun juga itu mereka mulai berbicara mengenai hak-hak rakyat. Kalau dari sebelumnya ada perhatian, maka tidak akan sedemikian rupa kerugiannya dan tidak sedemikian banyak orang-orang menjadi korban. Nampak bahwa setiap negara itu tidak ada yang selamat. Apa kekuatan yang bekerja di balik itu? Itu pada hakikatnya dan pada hakikatnya membawa keamanan pada negara, atau yang menguasai itu, atau yang menciptakan kekacauan itu di Saudi Arabia juga, di mana kerajaan itu kuat berdiri. Mereka pun negara-negara di sekelilingnya dengan melihat situasi di sekelilingnya, kita pun juga kita akan memberikan kemudahan kepada rakyat kita. Walhasil dengan dalam kondisi ini ada kekuatan yang sedang bergerak. Kekuatan ini dengan sarana-sarana baru, mereka tengah berusaha muncul di dalam di lapangan. Ada juga yang mempunyai kekuatan yang besar, yang bahwa kalian telah melihat atau pemerintahan yang lampau di hadapan majikan-majikannya, dia mempunyai yang dengan janji-janji dia datang, atau mereka akan datang bahwa inilah polisi pemerintah, dan keuntungan kalian pun akan dijaga dengan merubah wajah, rakyat akan senang dan sedikit lama akan senang dan sedikit lama. Tetapi pemikiran yang timbul sekarang dan perasaan-perasaan yang lahir di dalam diri manusia, orang-orang, atau pemeriksaan yang nampak, itulah yang dizahirkan bahwa di dalam diri orang-orang sedemikian rupa pemahaman itu, sehingga cara-cara yang seperti itu tidak bisa lama bertahan, atau bisa jadi kegelisahan ini akan terus berjalan. Hal yang berbahaya yang kedua adalah bahwa dalam kondisi ini garis keras itu pun mendapat mengambil faedah dari itu, bahkan mereka mengambil faedah. Bisa saja mereka mungkin memperlihatkan sikap yang pertengahan, tapi lama-kelamaan mereka pun juga akan bermain. Sebagaimana untuk umat Islam di dunia ini akan menimbulkan kesulitan yang lebih banyak lagi. Nampak memang bahwa kekuatan-kekuatan besar sebagai perbandingannya yang tersembunyi, itu sikap-sikap itu nampak. Mereka umat Islam menjadi faktor untuk menggurukan umat Islam.
kekuatan-kekuatan besar tidak akan pernah bisa bersabar bahwa di beberapa tempat itu keuntungan-keuntungan mereka itu menjadi hilang. Kekuatan-kekuatan besar pun juga perang dingin yang tengah terjadi sebagai dampaknya kegelisahan dan kekacauan daripada berbagai kelompok itu terus akan berkembang. Dewasa ini pun juga negara-negara miskin ketiga, bahwa yaitu negara-negara Islam yang kekacauannya di dalam itu adalah akibat daripada keuntungan-keuntungan kekuasaan besar yang sedang berkelahi di dalamnya. Sebagaimana saya katakan bahwa inilah kondisi umat Islam, bahwa pada umumnya pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang menjaga mereka yang tidak menunaikan hak-hak keuntungan-keuntungan itu, mereka dipermainkan dengan tangan luar, dengan tangan orang lain. Dan kemudian para kiai yang tidak ada ketakwaan di dalamnya, oleh karena itu mereka lebih berbahaya daripada politikus yang mencari keuntungan. Dan kondisi ini sedemikian rupa mengerikan, yang untuk mana perlu doa dan perenungan untuk menguasai pemerintahan dan untuk menguasai sarana-sarana dari segi pentingnya kawasan di sana untuk mengukuhkan kekuatannya, segala kekuatan dia kerahkan di dunia Islam. Dari segi terjadi siapa yang akan menguasai sarana-sarana di dalam. Oleh karena itu rakyat menjadi digilas. Di mana negara yang maju, maka bangsa-bangsa yang mencari keuntungan, mereka membawanya lagi tambah lebih mundur negara-negara yang maju itu. Sebagian negara, sebagaimana pernah dikatakan orang mengenai Irak, dikatakan seakan-akan negara yang maju seperti Eropa. Tetapi 20 tahun sebelumnya kegelisahan dan perang itu menjadikan mereka itu menjadi. Dan kalau kita lihat Irak dengan kondisi ini, negara-negara Arab dan khususnya dan sebagian negara-negara Afrika yang ada ikatan dengan Arab, yang pada umumnya lebih banyak kegelisahan di dalamnya, kekuatan-kekuatan besar akibat daripada sarana-sarana mereka ingin berkuasa. Maka organisasi-organisasi Islam yang sekedar nama, mereka ingin mempunyai kekuasaan, meneguhkan langkah mereka. Mereka, negara-negara itu memperlihatkan janji-janji kalau politikus beriman, jujur, dan para pemuka mereka menginginkan kebaikan untuk rakyatnya dan mereka menjaga hak-haknya, maka tidak akan pernah terlahir kegelisahan dan tidak pula orang-orang garis keras bisa muncul dan tidak pula kekuatan-kekuatan asing berusaha untuk mengambil keuntungan. Walhasil secara singkat adalah apapun yang terjadi, kezaliman yang nampak di setiap tempat ini adalah membawa dunia kepada kehancuran, membawa kepada kehancuran. Dan kalau tidak ada ketakwaan yang hakiki, tidak lahir, tidak ada kejujuran, kalau tidak hari ini maka besok kehancuran dan peperangan akan melibas dunia. Dan tidak jauh dari kemungkinan bahwa sebab ini negara-negara Islam pun akan terkena dampaknya. Jadi perlu merenungkan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala dunia Islam dan dianugerahi pemimpin yang berjalan pada ketakwaan. Jadi supaya ta'awanu 'alal birri wa taqwa, mereka dapat amalkan yang atas nama kebaikan, mereka saling menolong dan saling dan manakala mereka tegak pada ketakwaan, mereka atas nama kebaikan mereka dan manakala hukukul ibad,
mereka tunaikan dengan berjalan pada ketakwaan, maka keamanan pun juga akan menjadi terjamin dan negara pun akan maju. Kendati corak ta'awunu al birri wa taqwa itu tidak kelihatan, bahkan di setiap tempat itu nampak zaharul fasadu fil barri wal bahr, nampak itu di mana-mana. Kondisi ini di mana saya katakan bahwa kita hanya bisa berdoa bahwa sebanyak-banyaknya satu bagian masyarakat kita bisa sampaikan suara kita. Hanya Ahmadiyah dunia yang akan menjamin keamanan dunia. Dewasa ini dunia itu dapat memahami segala sesuatu, tapi orang Ahmadi yang melihat tanda-tanda Tuhan yang hidup, yang bergantung pada zat Allah, yang melihat kekuasaan Tuhan, yang melihat, yang berusaha menegakkan rasa takut kepada Tuhan dalam hatinya, yakni tunduk kepada Tuhan, itu adalah segala-galanya. Seorang profesor dari Bengali berjumpa dengan saya, dia mengatakan bahwa apa jaminan bahwa jika orang Ahmadiyah menjadi mayoritas, maka itu terjadi, maka orang-orang yang lain dia tidak akan zalim kepada orang lain dan hak-hak mereka akan diberikan. Saya katakan kepada mereka bahwa mayoritas yang dengan menguasai hati mereka itu menang, yang bukannya dengan kekerasan, pepaksaan mereka berjalan pada cinta, maka mereka itu tidak melakukan kezaliman, bahkan mereka menyebarkan kecintaan, karena di baliknya itu ada ketakwaan kepada Allah, karena tujuan mereka adalah keredaan Allah. Mereka akan menolong dengan kebaikan dan kemudian sistem Khilafat Rasyidah ini adalah datang untuk menegakkan keadilan, bukan untuk pemerintahan, bukan untuk merampas pemerintahan. Dan pemerintahan yang beat dengan beat, maka penunaian hak-hak hamba Allah, mereka tidak akan merampas hak-hak itu. Bisa saja terjadi keputusan yang salah, tetapi kalau ada ketakwaan, maka itu akan dapat diperbaiki. Walhasil, kendati dengan ikut di atas perkataan para mulla atau banyak orang-orang yang karena takut kepada dunia, jadi orang Ahmadiyah yang merupakan Islam hakiki, dengan menentang itu mereka melakukan kezaliman kepada mereka. Mereka mulai menimpakan kezaliman kepada mereka. Ini merupakan sikap mereka. Namun orang Ahmadi kini menjadi gelisah, dan mereka menzahirkannya juga kepada saya, bahwa dengan melihat kondisi umat Islam di negara-negara Islam, timbul rasa kasihan kepada mereka. Jadi pekerjaan kita adalah dalam setiap kondisi kita harus berpikir mengenai umat Islam, dan kita harus mempunyai rasa simpati kepada mereka, dan kita harus berdoa untuk mereka, dan ini kita insya Allah akan terus lakukan. Pada akhirnya saya katakan bahwa orang-orang Ahmadi yang tinggal di sebagian negara atau yang kaitannya adalah kalian tidak mengeluarkan diri dari cengkeraman para mulla, dan kalian tidak memperhatikan garis keras, maka tidak jauh dari kemungkinan bahwa mulla di sebagian negara mereka akan berusaha menguasai pemerintahan, dan kemudian atas nama agama mereka akibatnya akan sedemikian buruk yang akan menarik rakyat kepada kegelapan. Atas nama agama, satu golongan akan terus melakukan kezaliman kepada yang lain, dan kemudian kekuatan-kekuatan asing, negara-negara itu dia jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat zalim kepada mereka. Dan
जिससे फिर फसाद होगा। Mereka akan mempunyai kesempatan untuk menguasai dan kemudian timbul kekacauan dan timbul kerugian, dan secara langsung atau tidak langsung mereka kemungkinan untuk tetap sebagai budak akan itu zahir. और सबसे बढ़कर ये Bahkan itu akan terjadi secara yakin. Bahkan yang lebih dari itu, sebagaimana saya katakan bahwa perang besar akan melingkupi dunia, dan itu bisa terjadi. Mudah-mudahan Allah mengasihi dan umat Islam dan para pemimpinnya diberikan akal dan pemahaman dan rasa takut kepada, dan terlahir rasa takut di dalam hati mereka. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يعلم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.